Udah lama kenal Sonya? Sebenarnya belum lama, Om. Tapi berhubung Sonya ini anaknya baik, asik. Jadi kesannya kayak udah kenal lama. Iya nggak, Sonya? Iya, Pak. I see. Papa kamu kerja di mana? Siapa tahu Om kenal. Papanya Reza ini punya kafe, Pak. Iya, pengusaha. Oh ya? Kafe yang di mana? Kafenya di daerah Pik, Pak. Kafenya bagus loh, Pak. Tapi emang nggak terlalu terkenal gitu. Tapi pasti ABG zaman sekarang pada tahu deh, Pak. Apalagi Reza sendiri yang ngurus kafenya. Nice. Aduh, jangan sampai Reza bilang dia cuma bantu-bantu di kafe. Kalau dia ngaku yang sebenarnya, bisa-bisa sore ini juga gue diterbangin ke Aussie. Oh ya, saya belum sholat asar. Boleh pinjam saja dah. Kalau kamu mau sholat, di sini ada musola juga ada sajadahnya. Bi? Iya, Pak. Tolong anterin tamu kita ke musola. Baik, Pak. Mari, Mas. Oke, Om, kalau gitu saya tinggal sholat dulu ya. Silakan. Bentar ya, Sonya. You look nice. Thank you, Pak. Duh, Papa mikir apa ya soal Reza? Mudah-mudahan dia nggak mikir yang aneh-aneh deh soal dia. Vino. Iya, ini anak soalnya kumat ya dipanggil dari tadi. Vino. Vino, tunggu. Lo tuh kenapa sih? Oh. Jadi sekarang lo ngejar-ngejar gue? Ya iyalah. Lo tuh kalau misalnya dipanggil, nengok kek, apa kek gitu. Kayaknya lo gak denger gue deh. Gue bilang gue lagi sibuk. Ngapain manggil-manggil? Vino! Vino! Vino Adijaya! Kenapa sih tuh orang? Aneh banget deh hari ini. Ayo Mbak, silakan Mbak dipilih Mbak. Mas, ini berapa? 45.000 Mbak. Oh, mahal banget 45.000. 45 dua ya? Nggak bisa Mbak, udah harga pas. Mbak Meti kok malah beli baju di sini? Tujuan kita ke sini kan mau beli bahan-bahan jamu, bukan beli baju. Udah deh, diam aja. Ini loh mumpung di pasar, aku lo butuh shopping. Ini stres kepalaku, pusing. Udahlah, biarin aja aku shopping ya. Ya tapi ini udah kelamaan Mbak Meti. Mbak Meti tahu nggak? Badan Mike ini udah bau banget loh. Ini udah pada basah semua. Mike. Namamu Iku Marsono ya. Kamu tuh ya kualat loh sama orang tua. Orang tua kita itu udah ngasih kamu nama bagus-bagus, namanya Marsono. Kita itu namanya khas wong Jowo. Jangan diubah-ubah kayak begitu. Marsono namamu. Aduh Mbak Meti ini malah bahas nama lagi. Namanya Mike bukan Marsono. Mike, M-I-K-E, Mike. Ayo Mbak buruan, udah kepanasan nih. Kamu tuh ya, ya lagian suruh siapa kamu mandi? Udah tahu kita tuh mau ke pasar, ya nggak usah mandi. Pakai jaket segala, kalung-kalung rantai begitu. Aku aja gerah liatnya. Ya udah kalau gitu, ayo sana. Jadi nggak Mbak? Udah jadi Mas. Kayak ada pasar kaget lagi. Tau gitu kan gue gak lewat sini. Niatnya lewat jalan tikus malah kejebak sama beginian. Udah deh, bodo amat. Kan ini jalan umum. Gue juga punya hak buat lewat.
Misi. Itu kan pelayan di kafenya Ahwa. Gawat nih kalau dia lihat gue di sini. Minggir. Masalah. Ini orang gimana sih? Udah tau motor lewat malah berhenti nutupin muka. Pergi, minggir. Masalah awas, minggir itu. Oh, Mbak Lola, Mbak Nyinyir, gimana sih naik motornya, Mbak? Kenapa? Gak suka? Mau protes? Lah ya iyalah, Mbak naik motor di sini mau nabrak aku lagi. Ya lagian banyak berdiri di tengah jalan sih. Makanya ditabrak. Loh Mbak, ini tuh pasar. Lah Mbak Lola ngapain lewat sini, kan masih banyak jalan yang lain itu sebelah sana. Mbak, ini tuh jalan umum. Siapa yang bikin pasar kayak gini? Siapa? Loh, kok Mbaknya malah nyalain pasar di sini? Loh, Mbaknya mau di demo sama orang-orang di sini. Aku tak teriak yo ya. Nih, aku teriak nih ya, biar di demo nih. Ini tukang jamu rese banget ya. Awas lo ya. Gue bakal aduin ke bos Ahwa kalau lo ke pasar sama cowok lain. Biar bos Ahwa ngusir lo dari kafe. Aku teriak aja. Pergi. Rese banget. Untung aja tuh cewek nggak lihat gue. Kalau dia lihat gue di sini, bisa hancur reputasi gue. Mana cuman dia lagi yang anggap gue cowok tajir. Marsana! Bagus ya. Aduh Mbak, aduh! Malah ngumpet di sini, bukannya belain Mbak di situ. Kan kamu juga yang cari masalah. Aduh Mbak Meti, sakit Mbak Meti. Ya kan tadi Mike disuruh minggir. Ya Mike minggir lah. Mike. Udah, aku capek. Nih, sekarang beliin kunyit di situ tuh. Nih uangnya. Mbak ini yang bener aja. Mike udah ganteng, keren begini disuruh beli kunyit. Mau tak jewer lagi? Hah? Mau tak jewer lagi? Aduh, nggak mau Mbak, nggak mau. Ya, biar cepet deh. Vino kenapa sih? Kok tiba-tiba sikapnya bisa berubah banget kayak gitu? Siapa? Res. Sorry. Gue cuma bercanda tadi. Tegang amat sih, Res. Kenapa sih? Enggak apa-apa. Nggak tau nih, emang gue aja kayaknya kelewat panik. Wah, emang apaan yang bikin lo kelewat panik gitu? Vino masih di Jakarta, Dar. Hah? Serius? Bukannya harusnya Vino berangkat tadi malam ya? Iya, tapi tadi gue baru aja ketemu sama Vino di kampus. Syukur deh kalau Vino gak jadi dikirim bareng sama Satya. Lo gak perlu ngerasa bersalah kayak gini lagi. Cuma gue ngerasa ada sesuatu yang aneh sama Vino. Loh, aneh? Bukannya Vino emang dari dulu udah aneh? Udah aneh gak jelas lagi. Enggak, ini perasaan gue ngerasa kayak Vino tiba-tiba berubah jadi lebih dingin dan juga jutek. Kayak bukan Vino yang biasa gue kenal. Bahkan dia kayak gak peduli gitu sama gue. Ras, kok lo jadi kepikiran kayak gini sih? Oh, apa jangan-jangan? Ih, udah Dar, udah ya, jangan dilanjutin. Gue cuma penasaran doang kok. Cie, Laras, cie. Santai aja kayak Ras. Kan ada tuh pepatah yang bilang kalau benci itu pasti ujung-ujungnya cinta. Apaan sih, Dar? Tiba-tiba jadi nyambung ke sana. Orang gue cuma, ya gue gak kepikiran sama sekali. Berarti tadi lo ngelamun mikirin Vino dong. Cie, Laras, cie. Dar, itu dong. Ih, kita kan lagi gak ngebahas soal cinta-cintaan. Ya udah deh kalau gitu. Gue mau turun dulu cek pembukuan sama bos Ahwa. Ya udah. Jangan mikirin Vino lagi ya pas gue cabut. Dar, apa-apaan sih? Ya udah kalau gitu gue turun dulu ya. Apaan sih, Dara? Ya kali dari benci jadi cinta. Kalau benci kan benci aja.
Semoga aja dah laporannya bener, nggak ada salah-salah. Mbak Dara, saya permisi sebentar ya. Iya. Siap. Aduh, kok warungnya tutup ya? Mana sih Mbak Meti? Bos, Lu main nyamber aja lu bibir. Kaget kan gua. Ngomong lu ngeliat Mbak Meti nggak sih hari ini? Kok warungnya tutup sih? pas banget. Tadi Lola ngeliat Mbak Meti lagi belanja di pasar. Ah, yang bener lu. Lu kan tukang bohong dari dulu, gua tahu. Ih, Lola ngapain sih bos bohong masalah beginian? Gak penting buat Lola. Beneran deh, tadi Lola ngeliat Mbak Meti lagi belanja di pasar sama cowok, bos. Serius lu? Hah? Iya. My lovely, Nyonya Meti Aqua ke pasar sama cowok. Cowoknya kayak gimana? Hah? Ganteng nggak? Cowoknya nih bos ya, keren banget ya, pokoknya keren banget deh. Gentle, lebih keren dari bos, jauh. Oh my god. Ya ampun bos, beneran deh. Lola baru lihat cowok segentle itu mau ke pasar, ngebawain belanjaan, nemenin kemana-mana muter-muter. Ya ampun, lucu banget, gentle banget. Gue mesti gimana, Lola? Hancur hati gue, Lola. Hancur. Bos sih, kurang gentle. Bos tuh kaku banget tau nggak? Seharusnya bos tuh nganterin Mbak Meti belanja. Baru bisa dibilang cowok gentle. Gue nggak gentle dari mananya? Hah? Lihat nih, otot gua, atletis total, ya. Wajah gua ganteng maksimal. Lihat potongan gua kayak mau pemilihan bupati gini tiap hari. Hah? Kurang maco dari mana? Kurang keren dari mana? Enggak bos, gini. Maksud Lola, bos tuh seharusnya tahu kehidupan Mbak Meti di luar restoran. Kayak gimana belanja, muter-muter, keluarganya gimana, gitu. Masa di restoran doang? Lola, lo tuh digaji bukan buat ngegosip. Sekarang udah deh, nggak usah manas-manasin Pak Ahwa, kan kasian. Enggak manas-manasin kok, cuma ngasih tahu faktanya. Duh, gue cabut aja deh daripada kena hukuman. Iya udah deh, Lola permisi ya. Bos, inget, jadi cowok tuh harus tegas, jangan mau dimanfaatin sama cewek. Gitu bos. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Sumpah, gue seneng banget Laras sampai segitunya ngejar-ngejar gue. Berarti dia perhatian dan peduli sama gue. Walaupun gue harus jaga jarak sama Laras demi nyokap, tapi seenggaknya gue seneng banget Laras masih nyari-nyari gue, masih nanya-nanya keadaan gue. Ras, semoga lo ngerti ya situasi gue yang sekarang. Ngapain lu peluk-peluk gue? Apaan sih lo ngapain di kamar gue? Di antara sekian banyak kamar yang ada di rumah ini, lo kenapa tiduran di sini? I like your bedroom. It's so cold, smooth. Enak tidur di sini. Bodoh amat deh mau cold, smooth.
Apapun tuh lo harus izin dulu kalau mau tidur di sini. Ini kan kamar gue. Nggak sopan banget sih lo. Bukannya minta maaf malah teriak-teriak. Lo lagi merahan sama Laras. You guys was so different today. Please tell me. Gue bantu cari jalan keluarnya. Bukan urusan lo. Belajar apa? Apaan sih? Hey, you're Alvino Adijaya. You don't study. You're not this. You never change. Apaan sih lo, nggak usah sotoy deh. Kayak lo pernah lihat aja nilai-nilai gue. Hah? Sacha told me. Si Satya juga ngapain sih? Pakai ngasih tahu nilai gue ke Sean segala. Come on, Vin. Admit it. Apaan sih lo, udah deh. Nilai itu kan cuma di atas kertas. Asal lo tahu ya, kecerdasan itu nggak diukur dari nilai. Gue tuh pinter kok sebenarnya. Gue aja yang nggak nunjukin. Males mikir. Tapi sekarang, gue bertekad untuk rajin. Gue harus berubah demi nyokap. Oke. Kalau lo mau belajar, gue ganggu Laras aja. Bye. Maksud dia apa ganggu Laras? Sean, wait. Ada apa lagi, Vin? Bukannya lo mau belajar? Maksud lo apa ganggu Laras? Ganggu? Why is you angry like that? Orang gue cuma ganggu. Ya jelas gue marah lah kalau lo ganggu Laras. Wait. Ganggu itu artinya meet up kan? Sean, lo tuh kalau ngomong yang bener dong makanya. Ya jelas beda lah. Ganggu tuh, ya ganggu, artinya negatif. Kalau ketemuan tuh meet up. Makanya ngomong tuh yang bener dong. Oh, I'm so sorry, Vin. My bahasa is so bad. Emang? Vin. Katanya kamu gak pacaran. I'm so confused. Dasar cowok pelin-pelan. Berani lo ya sama gue. Sini lo. Awas lo ya. Lagu. Tapi jangan-jangan si Sean itu cuma pura-pura bego doang. Dia kan akalnya banyak banget. Bisa aja dong dia beneran gangguin Laras. Enggak. Apapun yang terjadi, gue harus bisa nahan diri. Demi gue dan Laras, gue harus tenang dan gak boleh kepancing sama tingkahnya Sean. Laras will be okay. Laras will be okay. She will be okay. Laras will be okay. Bianca kesini. Aduh, pelayannya mana sih? Customer duduk aja belum dilayanin. Pelayan. Ih, nyebelin banget sih tuh anak. Datang-datang cuma ngajak ribut doang. Udah, Dar. Tenang aja. Cuekin aja Bianca. Biar ntar gue handle dia ya. Lo yakin, Ras? Dia tuh datang ke sini pasti cuma nyari masalah doang sama lo. Udah mendingan nyuruh yang lain aja deh. Udah, Dar, lo tenang aja. Gue udah ngerti kok gimana caranya buat nge-handle orang kayak Bianca. Ya udah deh, Ras. Tapi lo jangan kebawa emosi ya. Oh, jadi gini nih pelayanannya. Gue baru tahu pelayanan di sini tuh lama. Worth it sih. Ya namanya juga kafe jelek. Ya jadi cocok-cocok aja lah ya. Pelayanannya lama, kafenya jelek. Ih, bener-bener ya tuh anak mesti gue kasih pelajaran tau gak? Udah, cuekin aja. Wah,
Tuh cewek nyinyir ngapain lagi sih kemari? Bos, bisa nggak? Tolong tenangin Dara dulu. Kalau perlu bawa ke dalam aja nggak apa-apa kok bos. Biar saya yang tanganin si Bianca. Udah, Mbak Dara, mendingan masuk ke dalam ruangan aja biar tenang dikit ya. Gak usah kepancing emosi sama orang kayak begituan. Yuk. Ya, beres ya. Kak, Bianca. Selamat malam, Mbak. Mau pesan apa? Ini buku menunya. Menunya cuma segini. Apa-apaan, dikit banget. Ini mah namanya makanan anak alay. Ya udah Mbak, di restoran ini kita cuma menjual makanan yang ada di buku menu itu. Kalau misalnya ada makanan yang Mbak mau tapi nggak ada di sini, coba silakan Mbak cari di restoran lain ya. Jadi lo ngusir gue? Gak sopan banget sih lo. Tadi bukannya Mbak ya yang bilang katanya restoran ini tempat makannya anak alay. Terus Mbak ngapain lama-lama masih di sini? Oh, atau jangan-jangan Mbak termasuk anak alay ya? Udah, gue pesen orange juice 1. Oke, orange juice 1. Tunggu ya Mbak. Tunggu. Orange juice-nya asli atau cuma dari minuman saset? Semua minuman yang kita jual di restoran ini semuanya dari 100% buah asli. Udah cepet buruan. Ngapain ngeliatin gue? Ih, punya Bianca apa sih? Gak di kampus, gak di sini, selalu aja nyari ribut mulu. Katanya benci sama gue, tapi nyamperin ke sini mulu. Kayaknya dia emang sengaja dia mau nyari masalah. Tahu tuh, cantik-cantik tapi mulut tajam banget kayak tikungan. Apa kita usir aja ya? Ya sih gitu. Oke lah kalau gitu, saya siap tarik dia keluar dari kafe kita. Pak, jangan dulu deh mendingan. Kenapa? Udah, Mbak Dara duduk tenang-tenang aja di sini ya, biar saya yang beresin. Enggak, Pak. Bukannya gitu, Pak. Tapi kan nggak enak sama pengunjung kita kalau ada keributan. Bianca tuh pasti teriak-teriak kalau diusir. Bener juga ya. Terus kita mesti gimana dong? Mendingan sekarang kita tunggu aja dulu. Kita lihat Bianca mau ngapain di sini. Yaudah deh, terserah bos Dara aja. Bianca nggak mungkin kesini tanpa alasan. Pasti ada sesuatu. Enak aja. Masa seorang Queen Bianca dilawan sama pelayan kafe? Jelas gak bisa lah. Gue akan balas perlakuan lo di kampus tadi, Kuman. Oke, sekarang gue bakal live di IG biar anak-anak satu kampus lihat Queen Bianca membasmi Kuman. Kali ini lo bakal gue permaluin habis-habisan, Ras. Hai guys, gue lagi ada di cafe DNA tempatnya si Kuma. Maksud gue si Laras kerja. Kalian tadi lihat sendiri kan gimana dia ngejar-ngejar Vino. Padahal udah ditolak mentah-mentah sama Vino. Gak tahu malu banget kan? Tunggu dulu dong, buru-buru banget. Ini masih banyak yang nanyain lo tuh, lo lihat. Lo bacain dong komennya. Sorry ya, gue lagi kerja. Jangan gitu ah, ntar lo dikira sombong lo. Jawabin dulu, tuh masih banyak yang nanyain lo. Sorry, gue nggak ada waktu, gue banyak kerjaan. Galak, I'm so scared. Udah ya, gue nggak ada waktu buat ngeladenin lo. Tunggu dulu dong. Nih, ada yang nanyain lo nih Ras. Kali ini sih fix kayaknya bukan anak kampus deh. Oh my god Ras, lo lihat sendiri deh komenannya. Dia bilang, itu cewek matre ya? Bukan gue yang ngomong ya, itu lo bisa baca sendiri. Nah, kalau kali ini gue nggak bisa jawab apa-apa deh guys. Lo tanya sendiri nih sama orangnya. Gimana Ras jawabannya? Lo cewek matre atau bukan?
Sabar, Ras. Lo lagi kerja. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Tunggu dulu dong. Apalagi? Nggak cukup, lo udah permaluin gue. Tunggu ya, bentar, sabar. Nih, uang tambahan buat lo. Pasti gaji di sini nggak seberapa kan? Sorry ya, kita nggak terima uang tips. Dan seandainya lo nggak butuh uang itu, mendingan lo kasih aja sana ke orang lain yang lebih membutuhkan. Dan gaji gue kerja di sini juga cukup. Sombong lo. Miskin aja belagu. Kelewatan banget sih tuh cewek. Tega banget ya. Hatinya terbuat dari apa coba? Gue mau bantuin si Laras. Jangan. Tapi kasihan si Laras. Ini kan jam kerja. Ntar lo malah diomelin sama si bos. Iya, Laras aja udah berusaha menahan amarahnya. Gimana pun juga, wanita itu customer kita di sini. Tapi gue nggak terima. Laras dipermalukan kayak gitu. Kita sesama waiters juga berasa dihina sama dia. Kenapa sih? Ada apa sih? Si Laras tuh. Laras lagi dibully ya? Ih, seru banget. Gue mau ikut ah. Ih, si Lola bener-bener. Jadi Bianca kesini cuma buat permaluin Laras doang? Lihat banget tuh anak. Tuh, sengak banget tuh bocah ya, tengil. Lihat tuh, mentang-mentang anak orang kaya, semua maunya aja nindas orang kecil. Tuh, lihat, bibirnya maju-maju begitu, overlap kayak si Lola. Gemes banget gue, pengen banget gue cocolin sambel nih. Udah ambil duitnya, nggak usah diliatin doang. Gue tahu kalau butuh, udah ambil cepetan. Lihat deh guys, dia so-soan punya harga diri. Padahal aslinya mah murahan. Kasian banget ya lo. Seorang Bianca yang notabene orang kaya, tapi harus capek-capek datang ke sini cuma buat ngebully gue. Kenapa? Lo nggak ada kerjaan? Atau kurang hiburan? Dan satu lagi ya, gue Laras Ayuning Tias. Gue nggak pernah peduli sama omongan orang. Lo orang bilang gue matre, gue murahan, gue miskin, gue tetap nggak peduli. Dan soal ngejar-ngejar Vino, lo nggak lagi ngomongin diri lo sendiri kan? Bukannya lo ya, yang biasanya selalu ngejar-ngejar Vino. Followers lo ini kebanyakan anak kampus kan? Nah, bagus dong, berarti semuanya pasti tahu siapa itu Bianca. Cewek yang selalu ngejar-ngejar Vino tiap hari, tapi sayangnya selalu ditolak sama Vino. Kurang ajar si Laras. Kok dia malah nyerang balik gue sih? Jadi sebelum lo ngata-ngatain gue, mendingan lo ngaca dulu deh. Yaudah ya, gue banyak kerjaan nih, gak kayak lo yang gak ada kerjaan jadi cuma nongkrong di sini. Gak bisa gue biarin nih. Show belum selesai. Ini puncaknya. Bianca udah bener-bener keterlaluan. Gue gak bisa diam aja. Res! Lo tuh seharusnya gak marahin Bianca, tau gak? Ntar kalau customer yang lain gak mau datang ke sini gara-gara lo gimana? Gue bilangin ke bos lo ya, biar lo diomelin sama bos. Kalau udah deh, gak usah gue campur urusan gue. Lo tuh ya emang ya, dikasih tahu juga. Ngomongin bos nih, kasih tahu ke bos. Laras, awas! Rambut gue! Baju gue! Ayo tuh ya! Mbak, ini bukan karena saya ya, ini karena Mbak Dara. Rasain lo senjata makan tuan kan? Bersihin! Dia apaan sih? Aduh! Arif, Agus, Dina, sini. Sini. Ya, Bos. Ngusir biar gelok nih, bawa keluar! Ayo Mbak, silakan keluar Mbak. Apaan sih? Lo usah megang-megang gue bisa sendiri! Ih, lepasin! Mbak, sorry ya, tadi kan karena Mbak Dara. Mbaknya lihat sendiri kan tadi yang dorong Mbak Dara. Awas lo semua! Ya, bur, balik kerja lagi. Maaf ya, Mas, adik-adik, ya semua. Balik. Wah, basah lagi. Wah,
Jadi dari tadi masih nge-live? Terus semua orang nonton dong? Sial banget sih hari ini. Udah disiram, diusir. Bikin malu tau nggak? Aja ya, gue akan balas semuanya. Lo mau balas apa? Lo mau ngancurin bisnis gue? Gue gak akan terima. Tapi kalau lo tetap ngotot, gue gak akan segan buat ngelawan lo. Oh, jadi lo berani ngelawan gue? Berasa hebat lo? Mau lo apa sih? Lo mau kasar sama gue? Gue juga bisa. Lepasin! Lepasin gak? Dar, udah Dar, tenang. Bianca, lo juga kenapa sih? Selalu aja musuhin gue sama Dara. Gue sama Dara aja gak pernah memusuhin lo. Buat gue, lo berdua tetap musuh gue. Gue nggak terima diginiin barusan. Lihat aja ya. Suatu hari nanti, gue bakal bikin lo nyesal udah giniin gue. Kenapa sih gue masih nunggu di sini? Padahal Sonya malah ke bandara. Aduh, udah sejam lagi. Kenapa nggak boleh pulang ya? Reza, Za, kita berhasil, Za. Za, makasih banget ya. Makasih udah bantuin gue ngeyakinin bokap gue. Akhirnya gue gak jadi pindah ke Sydney. Gue kira ini hari terakhir gue di Jakarta. Ternyata enggak, Za. Za, makasih ya. Makasih banget. Za. Reza. Reza. Sorry. Bagus deh. Aku juga ikut senang. Ya, setidaknya sekarang bokap gue udah gak cemasin gue lagi, Za. Kayaknya sekarang bokap gue udah mulai percaya deh kalau lo bisa gantiin Leon. Oh iya, Za. Tapi gue heran deh. Acting lo tadi bagus. Belajar acting di mana lo? Tuh. Oh. Jadi aku tuh sering nonton sinetron ini. Kan jamnya pas banget, jam makan malam. Jadi sekalian makan sambil nonton deh. Oh gitu, pantesan ya. Oh ya, kenapa lo nggak casting sinetron aja? Siapa tau lo bisa jadi aktor, Za. Ya enggak lah. Aku tuh orangnya gak pede. Ntar malah malu-maluin doang lagi. Aku tuh cuma ya sekedar niruin aja. Kalau disuruh yang lain-lain gak bisa. Ya, whatever deh. Pokoknya sekarang gue seneng banget karena gue masih stay di Jakarta, Za. Syukur, alhamdulillah. Aku juga ikut senang. Oh iya, lo kalau udah mau balik sekarang gak apa-apa kok. Yaudah, kalau gitu aku pulang ya. Udah malam juga. Iya, hati-hati ya, Za. Thank you ya sekali lagi. Ya, sama-sama. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Reza! Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu?
Linda. Iya, Bu. Itu Mas Vino dari tadi belajar di situ? Iya, Bu. Tadinya habis di ruang TV. Dan sekarang dia emang benar-benar lagi belajar, Bu. Vian? Mama udah pulang? Kamu udah makan? Tadi udah sih, Ma. Tapi gara-gara makan, Vino jadi ngantuk. Jadi nggak fokus belajar ya. Makanya Vino pindah ke sini. Kalau gitu, daripada belajar terus, lebih baik kamu sekarang jalan-jalan. Gimana? Hah? Ya, jalan-jalan, refreshing. Jadi kan kamu juga nggak boring. Aja terus, capek kan? You need to refresh your mind. Mama serius? Yup, absolutely. Oh, yes. Thanks, Mom. Thank you. You're the best. Tapi ingat, kamu nggak boleh ketemu sama Laras. Iya, Ma. Vino ngerti. Oke. Yaudah, Vino pergi dulu ya, Ma. Take care. Thank you, Ma. Tim. Bye, take care. Setegas-tegasnya seorang ibu, pasti ingin anaknya bahagia. Ya kan, Bim? Betul sekali, Bu Rani. Saya sangat setuju dengan itu. Dan saya tahu kalau Bu Rani sangat menyayangi anak-anak. Sean? Hey, what's up, Auntie? Kamu di mana? Aku lagi mau bikin surprise buat Laras. You know kan, aku mau buat Laras terpesona sama aku. I have to do something, right? Good. Kalau kamu bisa lakukan itu lebih cepat lebih baik. Oh ya, Sean. Kalau kamu sampai lihat Vino menemui Laras, please let me know. Ternyata Bu Rani nggak sepenuhnya percaya sama Mas Vino. Dan saya yakin Mas Vino juga nggak sepenuhnya bisa pegang janjinya. Dia pasti mau nemuin Laras malam ini. Oke, Auntie. Aku pasti akan report if there's any updates. Oke. Thank you, Sean. Kenapa Tante Rani khawatir hal itu? Bukannya Vino lagi di rumah ya? Malam, Pak. Malam, Mas. Mau pulang, Mas? Iya, Pak. Terus, Mas pulangnya naik apa? Nggak naik mobil? Saya pulang naik angkot. Sebentar ya, Pak ya. Kenapa sih, Soy? Lu tuh kalau ditanya sama satpam atau pembantu gue jangan bilang naik angkot. Terus nanti kalau mereka ngadu ke bokap gue gimana? Terus bokap gue jadi tahu, terus semua yang kita lakukan sia-sia dong. Begitu ya? Astagfirullahaladzim. Nih. Sekarang lo pulang naik taksi aja sana. Udah nggak usah nggak apa-apa, Soy. Ntar aku naik angkot di ujung jalan sana. Ya, nggak usah. Bilang naik taksi. Ngeyel banget sih dikasih tahu, udah sana. Ya udah, makasih ya. Iya, sama-sama. Yaudah, aku pergi. Iya. Pak. Udah, nggak usah basa-basi, sana cepetan. Yuk, Iya, malam. udah cepetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, akhirnya gue masih punya kesempatan buat dapetin Len lagi. Kasihan Laras. Pasti dia bingung banget sama sikap gue. Gue juga sebenarnya sakit, Ras. Harus cuekin lo kayak tadi. Maaf ya, Ras.
Tapi emang harus gini, supaya gue bisa tetap di Jakarta dan bisa lindungin lo dari apapun. Gue juga udah janji sama diri gue sendiri. Gue akan selalu jagain lo, Ras. Apapun yang terjadi, apapun resikonya. Meski lo gak nunjukin, gue juga tahu lo lagi sedih, Ras. Bokap lo masih di penjara. Tenang, Ras. Gue juga lagi cari cara kok. Ini kan jalanan ke restoran DNA. Kok bisa ya? Apa otomatis kali? Gue gak bisa ngindarin perasaan gue. Gue kangen sama lo, Ras. Enggak, Vino, gak boleh. Lo gak boleh ketemu sama Laras. Lo kan udah janji sama Mama. Wait. Ya nggak boleh kan nemuin atau berduaan sama Laras. Kalau gue ngasih kejutan diam-diam tanpa harus ketemu, bisa dong. Emang lo keren banget, Vin. Di saat terpojok, ada aja ide gue. Brilian banget sih lo, Vin. Nanti pas Lara masuk ke kamar, dia datang, surprise. Dia pasti bakalan kaget. Kok kayak ada orang ya? Tapi nggak ada siapa-siapa. Hampir aja. Baru kali ini nih, gue effort banget cuman buat ngasih surprise ke cewek. Mana gue harus parkir jauh lagi biar gak ketahuan. Tapi kalau ini bisa bikin lo senyum, Ras, gue rela kok. Ini semua demi lo. Keren. Moodnya full of love banget. Semoga aja lo suka ya, Ras. Semoga aja, Ras, saat lo ngeliat ini lo bisa tersenyum lagi. Alvino Adijaya, I will be the greatest boyfriend ever. Ya ampun, gue bisa sampai telat minum obat gini. Belum telat banget.
gue bisa ngecewain mama lagi dong. Aduh, jangan sampai deh gue ketahuan. Tapi gue ngumpet di mana ya?